menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami datang memuji, memuliakan, bahkan menyembah Engkau saat ini. Karena hanya Engkaulah Allah kami yang patut kami sembah. Hanya Engkaulah Allah kami yang harus kami puji dalam segala keberadaan hidup kami. Dan inilah yang kami nyatakan saat ini. Dan bersama-sama pada saat ini, kiranya Engkau berkenan atas setiap sembah dan puji kami. Bukan karena kami telah melakukan banyak hal baik dalam hidup ini, tetapi dalam segala ketidaklayakan kami, kiranya anugerah Allah yang kemudian memungkinkan ini terjadi. Kami akan bersama-sama melandasi sukacita persekutuan kami pada saat ini dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan kami sungguh menyadari betapa terbatasnya kami. Karena itu kami memohon kuasa Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang taat dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Amin. Pembacaan kedua terambil dari Ibrani 7 ayat 23 sampai 28 yang berbunyi, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyamankan dengan sempurna semua orang yang pada dia datang ke Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada yang tinggi tingkatnya saudara. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diikuti kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari berdiri sidang jemaat kekasih Tuhan. Bacaan yang ketiga dari kita pada saat ini terambil dari Markus pasal 10
ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus di luar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin, firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Shalom. Ya, karena ini sudah mulai memasuk pekan kaum Bapak, saya mau mendengar suara Bapak-bapak. Salam PKB. Masih diri kurangi. Salam PKB. Oke, mantap. Ya, bersama-sama pada hari ini kita akan merenungkan tema Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Batulan Bahasa Toraya di Kuah Pokadai Mangkamo
kamo narampanan puang tu tahun. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengatakan pembebasan, tentu ini menjadi harapan kita semua, harapan umat manusia. Apalagi kalau kemudian kita menghadapi persoalan-persoalan yang rumit dalam hidup ini, ya seperti persoalan dalam rumah tangga kita antara suami dan istri, ataupun orang tua dan anak, ataupun masalah ekonomi, pekerjaan, dan untuk teman-teman pemuda masa depan kita. Dan apalagi kalau persoalan ketidakadilan yang sering terlihat bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan kita sebagai manusia selalu mencari jalan keluar, ya termasuk yang untuk kita tomak-patoman dengan puang tua. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara yang menjadi umul kita bersama, kemana kita kemudian mencari jalan keluar itu? Ya, memang ada orang yang kemudian mencari jalan pintas lewat paranormal, pergi ke dukun, atau kemudian melarikan diri dari hal-hal positif dan melakukan hal-hal yang kemudian tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, marak di luar sana anak-anak muda mengonsumsi obat-obat terlarang. Tapi saya yakin sebagai orang yang percaya, tidak ada tempat lain bagi kita untuk datang mengadu selain kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Sebab Ia telah bersabda dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi ingatlah selalu bahwa Tuhan Allah mengharapkan kita agar kita ini sebagai orang yang percaya kepadanya terus bersandar pada kuasa-Nya, walau hari ini bahkan hari esok kita akan berhadapan dengan berupa-rupa pencobaan hidup, persoalan kehidupan. Tetapi Tuhan Allah berkehendak agar kita percaya sepenuhnya pada kuasa dan pemeliharaannya. Natole pada Matius pasal 14 ayat 27 Ia mengatakan, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Dan karena itu apapun kondisi hidup yang kita alami saat ini, kita harus membangun keyakinan dalam diri kita, sama seperti sang pemazmur dalam Mazmur pasal 24 ayat 8, "Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka." Nah, bacaan utama kita saat ini kemudian memberikan gambaran yang jelas kepada kita sekalian tentang kondisi umat Israel yang ada di bawah kuasa bangsa lain. Ya, seperti yang dicatat dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10, ada 70 tahun masa yang kemudian ditentukan Tuhan bagi umat Israel untuk merasakan derita yang sangat mendalam. Ya, masa yang cukup lama dan bahkan sangat lama, tidak sebentar, 70 tahun. Selama itu Tuhan hendak menyadarkan mereka tentang akibat dari
ketidaksetiaan mereka kepada Allah, bahwa hidup di luar Tuhan akan membuat mereka menuai kebinasaan. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan ketetapan hukum dan perintahnya, akan memungkinkan mereka mengalami kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, bahkan dahsyat. Pembebasan dari derita yang menekan kehidupan. Nah, perikop bacaan kita juga saat ini hendak menegaskan kepada umat Israel bahwa hanya karena kebaikan Tuhan saja maka pembebasan yang sempurna kemudian menjadi nyata. Tentu kita sepakat, tentu kita setuju kalau saya mengatakan bahwa Allah itu baik, Allah itu sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Allah dengan kuasanya dapat menolong bahkan memulihkan umatnya dari penjajahan bangsa lain dan ketertekanan dan ketertindasan. Ya, jelas sekali bahwa tindakan Allah itu dalam bacaan kita di Yeremia, ia memulangkan umatnya dari pembuangan ke Yerusalem dengan sorak-sorai. Pembebasan umat Israel dilakukan Tuhan lewat karya tangannya yang sungguh amat dahsyat. Ya, sekalipun digambarkan kondisi umat tersebut itu seperti sekumpulan orang-orang yang lemah, orang buta, orang lumpuh, seperti perempuan yang mengandung dan seperti perhimpunan orang-orang yang baru saja melahirkan. Tetapi sungguh luar biasa karya Allah bagi umatnya. Dengan menopang umat dengan sedemikian lemah itu, menempuh perjalanan panjang kembali ke Yerusalem dengan selamat. Jadi kita perlu mengingat bahwa bangsa Israel bisa kembali ke Yerusalem dengan sorak-sorai penuh sukacita. Mereka bisa tiba dengan selamat. Itu bukan kuat dan hebat mereka, tetapi kemudian yang kuat dan hebat itu adalah Allah yang bekerja dan Allah yang kemudian memberi pembebasan itu bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu, kita pun sebagai orang percaya saat ini, sekarang ini tidak ubahnya seperti umat Israel yang terus-menerus menghadapi persoalan-persoalan hidup, tekanan hidup yang kemudian bertubi-tubi melanda kehidupan kita. Jujur harus kita akui, sedikit banyak telah mengerus keyakinan kita. Kita kehilangan harapan dan bahkan masa depan kita. Ya, persoalan terkadang membuat kita berkesimpulan bahwa tidak akan ada lagi jalan keluar, sehingga hidup kita hanya diwarnai dengan keluhan, ratapan, bahkan tangisan. Lalu kita menyesali diri kita sendiri, dan bisa saja kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya ada di samping kita. Kita juga mau belajar dari diri Bartimeus, orang buta yang ada di kota Yeriko. Sekalipun mata jasmaninya buta, tetapi kemudian kita melihat bagaimana mata imannya tetap celik, dan karena itu ia tidak pernah berhenti berseru kepada Yesus. Dia mengatakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kondisi fisik yang terbatas dan lemah yang ia miliki, bahkan kita pun saat ini
Janganlah kemudian itu kita jadikan alasan untuk tidak berseru dalam iman kepadanya, tetapi justru sebaliknya, kemelemahan yang kita miliki yang melekat pada diri kita justru itulah yang kemudian membawa diri kita atau mendorong kita datang kepada Tuhan untuk berseru, menyerahkan seluruh keberadaan kita di bawah otoritasnya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh berpisah dengan Dia hanya karena alasan kepahitan, tetapi membangun kesadaran dalam diri kita bahwa di luar Dia, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saya pun terus meyakini dan terus meyakinkan diri bahwa hanya bersama dengan Tuhan saya dapat melakukan perkara besar, bahkan bisa menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Bersama Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu yang terlalu sukar untuk kita selesaikan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah begitu dahsyat mengasihi kita dan begitu luar biasa mengasihi dunia ini. Telah menjadi alamat dari kuasa kasih yang sempurna, di mana Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita, mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Nah, masakan perkara-perkara kecil yang kita hadapi itu kemudian menjadikan iman kita ciut kepadanya, sedang Ia sudah mati untuk kita dan menang atas kuasa dosa. Jadi sekalipun Bapak Ibu dan saya menghadapi begitu banyak persoalan, jangan kecut dan tawar hati. Yakinlah bahwa di dalam semuanya itu kuasa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita dan memulihkan kehidupan kita. Di balik kesusahan, kita terus meyakini bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja untuk memberikan sukacita dalam hidup kita saat ini. Ya, anak-anak muda selalu meyakini bahwa setiap persoalan atau masalah kehidupan itu adalah diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk kemudian mendewasakan iman kita, membuat kita semakin dekat dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tema kita menegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Ia telah menyelamatkan kita karena Ia adalah Allah yang peduli, dan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita semua adalah sempurna dan baik adanya. Karena itu, apapun masalah kita dan persoalan kita, Tuhan Yesus jawaban dari segalanya. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sabda Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 10b mengatakan, dan kemudian menjadi penguatan iman bagi kita semua, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah minggunya PKB atau kaum Bapak. Dan karena itu ada 3 tema besar yang kemudian menjadi acuan PKBGT untuk menyatakan perannya sebagai salah satu OIG di Gereja Toraja. Yang pertama yaitu peran keimaman dalam keluarga, kemudian peran keimaman dalam jemaat, dan peran keimaman dalam masyarakat. Kalau seorang ayah itu disebut sebagai imam dalam keluarga, ia berperan sebagai imam dalam keluarga. Jadi tanggung jawab seorang bapak, ayah itu adalah memimpin keluarga dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, untuk menjadi teladan bagi istri maupun anak-anaknya.
Ya, kalau kami anak-anak, kami itu mengamati setiap langkah yang kemudian diambil dan setiap keputusan yang dibuat oleh seorang bapak atau ayah. Dan karena itu, ketika hidup bapak-bapak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, tentu akan menjadi teladan yang positif bagi anak-anaknya atau bagi mereka. Pasti setiap ayah di sini atau bapak di sini ingin menjadi kebanggaan bagi istri dan anak-anaknya atau tidak? Tidak ingin menjadi kebanggaan istri dan anak-anaknya. Pasti mau kan? Atau apa raya? Lo naya, nah buat susi nak teh, oh kinang susi aku teh makanan na. Pasti ingin kan menjadi kebanggaan istri dan anak-anak. Ih, papa itu di sana, pintar menyata, hebat tak, bijaksana lu, penyayang sekali kepada anak-anaknya. Nah sayang lu itu mama aku tidak pernah marah-marahi kecuali kalau ada kesalahan na lakukan. Atau nak waktu Beneni mencerita, wih ya tuh papa nanu mahajit lu ya jobanua mengerti lu ya toda anak ke sule nama zaman nama takana o mangkana sang moya to na pa zaman kan. Nah, jangan kan deh, batu masasa, sesiwa kale, Pak Pendeta. Saya akui luar biasa sekali. Biasa kalau saya datang mau ngeprint, bilang, ya pakai nasi Pak Dolo. Yang mata kamu tuh, biar mana masih sekolah sola ibu na. Aku mau tahu. Luar biasa lu. Dan biasa juga masasa, sabana gua mata kamu tuh anak dan istri-istrinya. Dan pasti juga sebagian bapak-bapak di sini ada yang seperti itu. Bapak mohon maaf tubuh saya, tapi ini menjadi contoh yang baik karena pekerjaan rumah adalah tugas bersama. Tanyamana tugas istri. Itu jangan itu tugas itu semua basi, manasu, masaksa. Saling mengerti dan saling bekerja sama. Bukan kodratnya perempuan itu mencuci, memasak dan apa pak? Mantaranak biasa patena jadikan perdebatan ibu-ibu. Biasa manisat minagendong anak kami. Ibu pakai begitu anak gue. Anak bersama kan? Anak bapak dan ibu kan? Bagaimana? Ibu-ibu setuju? Setuju. Bapak-bapak bagaimana? Setuju. Atau nakwa tirong pikir te ampomi. Tamane pa mapasa. Nakwa me bali alo bali duga pasak su tirong mi. Saya itu anak musingana. Ya. Jadi bapak-bapak, saya sudah memberikan contoh konkret dari seorang bapak pendeta. Ya, luar biasa ya. Dan karena itu berusahalah untuk selalu ada bagi mereka ya, sehingga oke, dipokadai sang suami bekerja di luar kota ya, pasti menentua pitona si sola anak dan istri di rumah kalau ada cutinya. Tetapi bagi kita yang sama-sama di istrinya di rumah dan anak-anaknya, usahakanlah untuk family time. Iya, karena waktu bersama keluarga itu sangat berharga. Dan tentu itu juga yang selalu diharapkan anak-anak. Kalau kemudian seorang ayah bisa memberikan waktunya kepada anak-anaknya. Tunjukkanlah kasih dan perhatian dalam setiap kesempatan kepada anak dan istri. Ya. Karena ketika anak-anak melihat bahwa ayah mereka adalah seorang yang dapat diandalkan, penuh
Mari